Ini perkenalkan, ini adalah Bu Ella Musliani. Ini merupakan guru kimia senior di apa namanya di SMA di UPT Semacam masih ketua SMA di Satu Budaya. Nah ini dari kecilnya ada yang pertama kira-kira menurut Ibu bagaimana efektivitasan penerapan kurikulum prototipe nantinya terhadap pelajaran kimia? Yang prototip itu kan penjurusannya nanti di kelas 11 ya. Ya, jadi menurut saya yang jadi kunci utama adalah guru di kelas 10, di mana menyampaikan materi kimia sehingga siswa itu tertarik dan mau ke MIPA gitu. Permasalahannya selama ini seringnya kelas 10 itu teori padahal penting sering ditinggal-tinggal, sehingga materi inti kimia itu di kelas 11 yang saya tahu ya, dari garam, penyangga, asam itu sekilas sama soalnya. Jadi kalau nggak tahu dengan kata kunci ini asam, ini asam basa, ini garam, ini penyangga, itu siswa jawabnya bingung. Nah itu jadi prototip itu bagus. Jadi yang harus disampaikan itu kan yang esensial, yang paling penting ya, teori atom itu penting, kemudian pengelompokan unsur itu kalau zaman saya sekolah dulu itu kalau mau masuk kelas itu sudah harus hafal dulu golongan 1 namanya apa, anggotanya apa, itu harus. Sekarang ini karena tidak diwajibkan, siswa itu pelangap-pelongo. Itu satu ya. Kemudian selain itu konsep mol, nah itu paling penting. Nah itu sering juga terlupakan di kelas 10 itu. Nah itu menurut saya kalau memang prototip pengajarnya ngerti soal itu ya sangat baik sekali. Oke, selanjutnya kira-kira menurut Ibu apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kurikulum prototipe nantinya pada pembelajaran kimia? Umumnya untuk yang sekolah negeri dan di daerah. Sebentar ya guys. Saya diambil aja ya. Sebentar ya, ibunya lagi ada siswanya yang dari faktor penghambat umumnya untuk sekolah negeri dan di daerah. Faktor penghambat itu satu, ini baca siswa kurang. Yang kedua itu kondisi labornya yang biasanya kalau datang bantuan itu sepaket yang tidak sesuai dengan keperluan untuk belajar itu sendiri. Misalnya rata-rata ngasihnya umum, untuk apa mereka nggak tahu. Misalnya ngasih tabung reaksi itu banyak sekali sama pipet banyak sekali, sementara untuk kita praktikum yang penting itu yang menurut saya selalu terkendala untuk melakukan praktikum larutan penyangga. Jadi adanya dari pemerintah itu tidak seperti permintaan kita. Kemudian kadang-kadang juga dana alokasi untuk membeli alat praktikum itu masih sangat kecil sekali, karena barangnya sendiri mahal harganya, sedangkan alokasinya sedikit. Itu yang jadi kendala. Faktor pendukung yang baik yang judulnya kimia ya. Orang-orang itu kalau dengar judulnya kimia tuh sebenarnya sangat tertarik apa sih kimia gitu. Karena kalau gurunya itu memotivasi dari kelas 10 itu, karena belajar kimia itu kan tidak harus jadi ahli kimia, setidak-tidaknya untuk keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau beli barang, lihat komposisinya, mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, itu faktor pendukung di kelas 10 terutama untuk siswa
lebih proaktif, lebih menyukai pelajaran kimia. Oke, selanjutnya yakni bagaimana pelaksanaan standar proses dan standar penilaian pada kurikulum privat untuk pembelajaran kimia. Saya lihat sih tidak jauh-jauh dari K13 ya, cuma dia lebih siswanya mandiri, pelajarannya yang lebih menarik dulu yang diutamakan dan yang esensial. Yang esensial kimia itu banyak tuh di kelas 11 yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang ditanyakan penilaiannya ya. Standar penilaiannya berarti kita lihat aplikasi pelajaran itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Itu bisa dilihat misalnya waktu mereka jajan, waktu mereka itu kan langsung aplikasi antara teori yang diterima dan penggunaan. Kadang-kadang siswa itu susahnya belajar itu karena tidak menghubungkan yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Seolah-olah pelajaran di sekolah dengan kehidupan sehari-hari itu tidak ada hubungan. Mereka cuma mau meraih nilai tanpa merubah kebiasaan menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya media pembelajaran apa yang digunakan Ibu untuk membantu kegiatan belajar yang menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah saat ini? Karena kita bahannya tidak terlalu, sebenarnya kalau dari hati kecil ya, guru itu tahu kan harusnya belajar kimia itu baca, kemudian praktikum, baru siswanya bertanya, dijelaskan yang benar. Guru itu cuma membimbing dari belakang, menguatkan konsep yang benar, dan kalau salah itu gimana caranya supaya konsep itu diperbaiki gitu. Konsep siswanya yang cara belajar tadi. Ya, media. Nah, karena keterbatasan itu biasanya saya kasih, jadi walaupun sekarang ini sudah tatap muka, Google Classroom-nya tetap dibuka. Jadi Google Classroom itu tetap dibuka. Jadi saya memberinya lewat YouTube praktikum tentang materi itu, karena sekarang itu paket itu murah ya, anak juga sudah punya, semua siswa juga punya HP yang modern kan, nggak ada kendala kayak dulu. Kalau dulu kan nggak ada HP-nya. Itu biasanya medianya itu. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya pengurangan jam belajar antara kurikulum sebelumnya ke kurikulum prototipe? Itu tadi, jadi cara supaya dia lebih baik itu. Jadi walaupun sekarang ini sudah tatap muka, saya tetap memberi materi lewat Google Classroom. Jadi maksudnya Google Classroom-nya tidak harus memberatkan, cuma sekedar untuk baca. Jadi kita bisa lihat siapa yang udah baca apa belum gitu. Nah dari situ mereka karena sudah yang aktif sih ya, karena siswa itu tidak semuanya aktif. Jadi yang aktif itu dia sudah baca, kemudian besoknya tanya. Jadi kita menjelaskan lebih mudah, jadi tidak harus menunggu mereka baca, tanyai satu-satu, seperti itu. Jadi lebih mudahnya di situ. Dan mudah-mudahan siswa ini kedepannya sifatnya ya mau, karena pada dasarnya kan tiap hari buka HP. Cuma mudah-mudahan arahnya ke sana. Udah selesai dari tugas, baru yang lain-lain. Oke, itu mungkin pertanyaan dari